Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini berada di awal bulan Syawal. Para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika Ramadan telah meninggalkan, mereka yada'una sittata asyurin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar apa yang menjadi amalan yang dilakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini juga bisa kita lakukan, tetapi juga ada amalan yang lain yang bisa kita juga lakukan. Yang kedua atau yang pertama adalah tentunya kita berpuasa di bulan Syawal. Karena dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka bagikan puasa sepanjang tahun. Hadis yang kedua menunjukkan bahwa hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Di sana juga Rasul sampaikan, "Man shoma Ramadan wa atba'u sittan min Syawalin fadzalika dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Syawal dan diikuti 6 hari setelahnya, maka itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Ada juga riwayat dari Thauban, seorang budak radhiyallahu an. Beliau juga meriwayatkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Nabi bahwa Rasul menyatakan, "Man shoma sittata ayyamin ba'dal fitri kana tamamus sanah." Barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, maka sempurnalah puasa setahun penuh. Bagaimana pemahaman kita? An-Nawawi atau Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya menyebutkan bahwa fihi dilalatun sharihatun fi istihbabi shaumi hadhihi sittah, bahwa ini merupakan dalil yang jelas tentang sunnahnya dianjurkannya puasa selama 6 hari setelah Ramadan. Kemudian muncul pertanyaan, pada saat kita berpuasa di bulan Syawal, apakah kita di awal, di tengah atau di akhir? Tentunya secara bayani dalam redaksi hadis itu disebutkan min Syawal. Min itu bukan min ziyadah, tapi adalah min tab'idiyah. Yang penting masih bulan Syawal, apakah di awal, di tengah maupun di akhir. Tapi para ulama lebih menyukai di awal, tentunya ba'dal fitri, setelah hari pertama di hari raya Idul Fitri. Lalu muncul pertanyaan yang kedua, apakah puasa Syawal kita ini harus mutatabi'atan atau mutafarriqatan? Apakah secara berurutan atau secara terpisah-pisah? Ini tentunya enggak lepas kepada situasi kondisi yang kita alami. Artinya apa? Situasional, kondisional. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan puasa sepanjang tahun? Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwa setiap amalan kaum muslimin dilipat gandakan sampai 10 kali. Berarti kalau Ramadan kita 1 bulan, yakni 30 hari dikali 10 menjadi 300, 6 kali 10, 6 hari Syawal itu dikali 10 berarti 60, maka menjadilah 360 hari. Berarti kita sama dengan puasa sepanjang masa atau setahun penuh. Pertanyaan yang keempat, utama mana bagi yang memiliki hutang puasa? Bagi yang harus qadha, qadha dulu atau puasa dulu? Tentunya dalam hal ini kita ingat bagaimana Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, karena puasa Ramadan itu adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Puasa Ramadan itu adalah sebulan penuh. Apakah sebulan penuhnya 29 hari ataupun 30 hari? Berarti kalau masih memiliki hutang puasa Ramadan, selesaikan puasa Ramadan dulu, qadha dulu, baru kemudian diikuti bulan Syawal. Bukan ada jeda, wajibnya Ramadan ditunaikan, lalu ada hutang, kemudian Syawal dijedah baru qadha, tentunya tidak. Mengapa demikian juga? Dainullah haqqu ayyudda'an, hutang kepada Allah hendaknya didahulukan daripada hutang-hutang yang lain. Ramadan
Bagi yang milih qadha tentunya diutamakan diselesaikan dulu, baru diikuti dengan puasa Syawal. Lalu yang berikutnya, amalan sunnah pada bulan Syawal adalah menikah. Hal ini tentunya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan, "Zawwajani Rasulullah fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan juga mengumpuliku pada bulan Syawal. Sampai-sampai Aisyah menjelaskan lagi, "Fa ayyu nisa'in kana akhdha indahu minni." Siapakah di antara para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung di sisinya kecuali adalah saya, karena dinikahi dan dikumpuli pada bulan Syawal. Sehingganya dalam riwayat lain menyebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa kana Aisyah radhiyallahu anhu tastahibu, sangat menyukai, antudkhila nisaaha, menikahkan wanita-wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal, pada bulan Syawal. Maka bagi generasi muda yang sudah menetapkan ingin segera menghidupkan sunnah Nabi ini, sangat baik kalau dilakukan pada bulan Syawal. Persoalan masalah ini tentunya kita juga harus merujuk bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama kita. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Siapa yang menikah berarti dia menyempurnakan separuh dari agamanya. Tidak hanya itu, an-nikahun nisful ibadah. Nikah itu adalah separuh ibadah. Falyattaqillah fi nisfil baq. Maka bertakwalah kepada Allah dari separuh yang lainnya. Dan ternyata menikahi itu adalah dapat memperkaya kita. Ayyuhni Allah min fadlih. Siapa yang menikah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupi dari karunia-Nya. Yang penting persiapan menikah harus matang, tidak hanya sekedar biologis, tetapi dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya juga dipersiapkan agar sunnah itu dapat terlaksana dengan baik dan benar. Luruskan niat. Kemudian pada saat setelah menikah ada yang namanya open management, manajemen terbuka antara suami dan istri. Yang tidak kalah penting, at-tadzakur, senantiasa ingat dengan proses pada saat awal menikah, di mana pada saat proses ijab qabul itu tidak hanya sekedar persoalanku terima nikahnya, tapi di situ adalah serah terima amanah. Dan yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah tentunya adanya at-tawazun, adanya keseimbangan antara zahir dan batin. Tidak hanya kita berusaha tanpa doa, tapi tentunya juga doa dan usaha. Keduanya adalah bagikan suami istri yang tidak akan terpisahkan antara doa dan usaha. Dan kemudian tentunya tidak kalah pentingnya pula dalam masalah pernikahan, terus nantiasa muhasabah dan muhasabah diri. Kemudian minta doa kepada kedua orang tua. Insya Allah dengan kekuatan doa kedua orang tua itu, kehidupan pernikahan itu akan semakin berkah, sehingganya sakinah, mawaddah, warahmah akan bisa kita rasakan. Yang terpenting adalah man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku berarti dia akan masuk surga bersamaku. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.